Shalom, perkenalkan nama saya Anastasia Stefani Romboama dengan NIM 2624017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mengenai pemrograman berbasis web 1 tentang konsep atau tag CSS dasar yang ada pada materi. Yang pertama ada background image, di mana background image adalah properti dalam CSS yang digunakan untuk memberikan gambar sebagai latar belakang suatu elemen HTML. Nah, dengan menggunakan background image, kita tidak hanya bisa memakai warna, tetapi juga menambahkan gambar atau tampilan website agar menjadi lebih menarik. Nah, gambar tersebut bisa diatur posisinya, ukuran, dan bahkan bisa diulang atau repeat sesuai kebutuhan desain. Berikut ada gradient, di mana merupakan bagian dari penggunaan background di CSS, yang memungkinkan kita untuk membuat suatu perpaduan warna secara bertahap tanpa harus menggunakan file gambar. Nah, gradient itu sendiri bisa berupa linear atau lurus maupun radial atau melingkar, sehingga dapat memudahkan developer dalam menciptakan suatu tampilan visual yang modern dan juga dinamis hanya dengan kode CSS. Yang ketiga itu ada opacity, di mana opacity adalah properti yang digunakan untuk mengatur suatu tindakan transparansi suatu elemen. Nah, nilai opacity berkisar dari 0 atau sepenuhnya transparan, hingga 1 yang berarti tidak transparan. Nah, ketika opacity diterapkan, maka seluruh elemen termasuk dalam konten di dalamnya akan ikut menjadi transparan, sehingga harus digunakan dengan bijak supaya tidak mengganggu keterbacaan. Berikut yang keempat ada writing mode, di mana ini digunakan untuk mengatur arah penulisan teks dalam sebuah elemen. Nah, apakah di tampilan secara horizontal seperti biasa atau secara vertikal? Vertikal. Nah, properti ini sangat berguna untuk desain tertentu seperti bahasa dengan orientasi vertikal atau layout kreatif pada website. Berikut ada overflow, di mana kondisi ketika konten dalam sebuah elemen itu melebihi ukuran wadah. Nah, dengan properti overflow, kita bisa menentukan apakah konten tersebut itu akan disembunyikan atau hidden, serta ditampilkan dengan scroll. Nah, atau tetap terlihat keluar dari batas atau visible untuk menjaga tampilan agar tetap rapi. Yang berikut ada link. Nah, link dalam CSS biasanya berhubungan dengan elemen A dan menggunakan pseudo class seperti hover, visit, and active. Nah, untuk mengatur tampilan link berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, dengan ini kita bisa membuat interaksi pengguna menjadi lebih menarik, misalnya mengubah warna saat kursor diarahkan ke link. Yang berikut ada CSS list. Nah, CSS list digunakan untuk mengatur sebuah tampilan daftar list seperti U1 dan 01. Nah, properti seperti list style type, list style image, dan juga list style position. Nah, memungkinkan kita untuk mengubah bentuk bullet mengganti dengan gambar serta mengatur posisi marker list agar sesuai dengan desain itu sendiri. Berikut ada CSS table, di mana digunakan untuk mengatur sebuah tampilan tabel HTML agar lebih rapi dan juga menarik. Nah, kita bisa mengatur border, ukuran, atau width dan height, jarak antara sel dan juga dengan border collapse, serta perataan teks. Nah, hal ini penting untuk meningkatkan sebuah keterbacaan data dalam bentuk tabel. Berikut ada CSS form, di mana ini digunakan untuk mempercantik sebuah tampilan elemen form seperti input, text area, dan juga button. Nah, dengan CSS kita bisa mengatur ukuran, warna, border, hingga dengan efek saat input aktif untuk menggunakan pseudo class. Nah, seperti focus atau valid, sehingga form menjadi lebih user friendly. Yang berikut ada konten. Nah, konten adalah properti CSS yang biasanya digunakan bersama pseudo elemen seperti before dan juga after. Nah, untuk menambahkan isi secara otomatis ke dalam elemen. Nah, properti ini bisa digunakan untuk menambahkan teks atau gambar tanpa harus mengubah struktur HTML secara langsung.
Yang berikut ada counter. Nah, counter dalam CSS itu sendiri digunakan untuk membuat penomoran otomatis pada sebuah elemen. Nah, seperti daftar atau bagian tertentu dalam halaman. Dengan properti seperti counter reset, counter increment, dan juga fungsi counter, kita bisa membuat sebuah sistem penomoran dinamis tanpa harus menuliskan secara manual di HTML. Yang berikut ada filter. Nah, di mana properti CSS yang digunakan untuk memberikan efek visual pada sebuah elemen. Nah, seperti blur, grayscale, brightness, dan juga lain-lainnya. Nah, biasanya digunakan pada gambar atau sebuah elemen visual untuk meningkatkan sebuah estetika tampilan website. Berikut ada import. Nah, import adalah aturan CSS yang digunakan untuk mengambil sebuah file CSS dari sumber eksternal ke dalam file CSS utama. Nah, aturan ini harus diletakkan di bagian paling atas file CSS dan berfungsi sebagai alternatif dan pengguna tag, seperti link di HTML. Berikutnya ada cascade, di mana konsep dasar dalam CSS yang menjelaskan bagaimana browser menentukan aturan CSS. Nah, yang akan digunakan ketika terdapat beberapa aturan yang paling bertentangan. Nah, urutan prioritas biasanya berasal dari user agen atau browser, outdoor atau developer, dan user, serta dipengaruhi oleh urutan penulisan dan juga spesifitas selektor. Dan yang terakhir ada layer, di mana layer adalah fitur dalam CSS modern yang digunakan untuk mengatur style dalam bentuk layer atau lapisan. Nah, dengan layer, developer dapat mengelompokkan CSS dan menentukan urutan prioritas tanpa harus menggunakan importan. Nah, sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Demikian video singkat codingan mengenai konsep atau tag CSS yang ada pada materi. Sekian dan terima kasih.